Halo adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan kubus dan balok. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dari kubus dan balok ini. Yang pertama, memahami sifat-sifat kubus dan balok. Kemudian yang kedua, menentukan luas permukaan kubus dan balok. Kemudian yang ketiga, menentukan volume kubus dan balok. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang kubus dan balok. Nah, selanjutnya kita akan menonton video. Jadi, kalian harus menyimak videonya dengan baik ya. Selamat menonton. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar terkait dengan bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. Nah, kubus dan balok ini biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh dari kubus yaitu dadu, rubik, kado, bak mandi, tempat tisu, kardus, begitupun juga dengan Ka'bah, dan lain sebagainya. Nah, untuk balok itu sendiri kita dapat lihat yaitu seperti lemari, koper, kue lapis, penghapus, dan juga ruangan kelas yang kita pakai saat ini itu merupakan bentuk dari bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sifat-sifat dari kubus dan balok. Langsung saja kita next slide. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, sifat-sifat dari kubus. Nah, sifat-sifat dari kubus terdiri atas 6. Yang pertama, memiliki 6 persegi yang sama panjangnya atau kongruen. Kemudian yang kedua, memiliki titik sudut sebanyak 8. Kemudian yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Kemudian yang keempat, memiliki diagonal bidang sebanyak 12. Kemudian yang kelima, memiliki diagonal persegi itu sebanyak 6. Kemudian yang keenam, memiliki diagonal ruang sebanyak 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari balok. Nah, sifat-sifat dari balok ini terdiri atas 6. Yang pertama, memiliki 6 persegi panjang, yang dimana persegi panjang tersebut itu tiap pasangannya saling kongruen. Nah, artinya tiap pasangannya itu sama panjangnya. Contohnya seperti depan dan belakang balok, alas dan tutup balok, kiri dan kanan balok. Nah, selanjutnya adalah memiliki 8 titik sudut. Kemudian yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Kemudian yang keempat, memiliki diagonal sisi atau bidang sebanyak 12. Kemudian yang kelima, memiliki diagonal persegi panjang sebanyak 6. Kemudian yang keenam, memiliki diagonal ruang sebanyak 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke volume dan luas permukaan dari bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar yang pertama adalah kubus. Nah, kubus ini memiliki volume yang dimana rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau kita bisa perkecil atau singkat yaitu S pangkat 3. Kemudian yang kedua yaitu rumus dari luas permukaannya, yang dimana luas permukaannya rumusnya adalah 6 dikali sisi pangkat 2 atau 6 dikali S pangkat 2. Kemudian yang kedua adalah balok. Nah, untuk volume balok rumusnya adalah panjang dikali lebar kali tinggi atau P dikali L dikali T. Kemudian untuk luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi ditambah 2 dikali panjang kali tinggi, atau kita bisa singkat 2 dalam kurung P dikali L ditambah L tambah T, L dikali T ditambah P dikali T. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yang dimana soalnya adalah sebuah tempat perkakas alat pertukangan berbentuk kubus, dimana terbuat dari plat besi. Panjang rusuk daerah tersebut adalah 85 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas plat besi yang dibutuhkan untuk membuat daerah perkakas tersebut. Nah, penyelesaiannya yang dimana seperti yang kita ketahui di soal adalah panjang rusuk perkakas yang bisa kita lambangkan dengan S, yaitu 85 cm. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah luas plat besi yang dibutuhkan.
kita bisa samakan, yaitu pada kubus, yaitu luas permukaan plat besi, yang dimana rumusnya adalah luas permukaan sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, kemudian kita substitusi S nya sama dengan 85, menghasilkan 6 dikali 85 pangkat 2, yaitu 6 dikali 7225, menghasilkan 43.350. Jadi luas plat besi yang dibutuhkan untuk membuat daerah perkakas adalah 43.350 cm². Kemudian contoh yang kedua adalah Pak Budi memiliki 4 orang anak, yang dimana tiap anak tersebut memiliki 1 ekor anak kucing. Nah, kemudian salah satu dari anak Pak Budi meminta tolong kepada Pak Budi untuk dibuatkan sebuah kerangka kubus yang terbuat dari besi, yang dimana kerangka tersebut panjang rusuknya adalah 50 cm. Nah, jika Pak Budi memiliki bahan besi sepanjang 26 meter, apakah besi tersebut cukup untuk membuat kerangka kandang anak kucing dari masing-masing anak Pak Budi? Nah, penyelesaiannya seperti kita ketahui pada soal, yaitu panjang rusuk atau S-nya itu sama dengan 50 cm. Panjang besi yang dimiliki oleh Pak Budi itu 26 meter, yang diubah menjadi cm menjadi 2600 cm. Nah, yang ditanyakan, cukup atau tidak besi yang Pak Budi miliki untuk membuat masing-masing kandang anak kucing dari anak mereka. Kemudian penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu satu kandang yang dimana panjangnya, total panjangnya, yang dimana rumusnya adalah 12 dikali 50 itu menghasilkan 600. Kenapa 12? Karena tiap kerangka kubus atau rusuk kubus itu memiliki 12, jadi 12 kali 50 sama dengan 600. Nah, kemudian kita cari berapa jumlah kandang yang dapat dibuat, di mana panjang bersih yang Pak Budi miliki itu sama dengan 26 meter, jadi 2600 dibagi 600 menghasilkan 4,33. Nah, jadi kandang yang dapat dibuat Pak Budi adalah 4, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap anak itu dapat dibuatkan kerangka kandang anak kucing, sehingga dapat dikatakan cukup. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan soal yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar, yaitu balok. Yang dimana soalnya adalah seorang tukang ingin mengecat kamar tidur pemilik rumah. Kamar tidur tersebut berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 4 meter, 3 meter, dan 3 meter. Jika pintu kamar tidak dicat, yang dimana ukuran panjangnya adalah 1 meter dan lebarnya adalah 2 meter, kemudian biaya catnya itu 45.000 per 21 meter kuadrat, maka berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat kamar tidur tersebut? Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan cara mencari terlebih dahulu yang diketahui, yang dimana yang diketahui pada soal adalah panjang, lebar, dan tinggi kamar tersebut, yaitu 4 meter, 3 meter, dan 3 meter. Nah, kemudian panjang dan lebar dari pintu tersebut adalah 1 meter dan 2 meter. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah biaya, yang dimana biayanya yaitu 45.000 per 21 meter kuadrat. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya, yang dimana kita menggunakan luas permukaan balok. Nah, adapun rumusnya yaitu 2 dikali P kali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Nah, di sini yang kita ketahui pada soal tadi adalah panjangnya 4, lebarnya 3, dan juga tingginya 3. Jadi kita substitusi, menghasilnya 2 dikali 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 3 ditambah 0. Kenapa 0 di sini? Karena atap
dan lantai dari kamar tersebut kita tidak cat, sehingga kita hilangkan. Jadi di situ 0, sehingga kita dapat 2 dikali 12 ditambah 9 menghasilkan 2 dikali 21. Nah, 2 dikali 21 sama dengan 42 meter pangkat 2. Nah, jadi selanjutnya kita mencari biayanya, yang dimana biayanya tadi adalah 45.000 per 21 meter pangkat 2. Jadi kita bagi 21. Nah, 42 dibagi 21 sama dengan 2. Nah, tadi kita dapat 45.000 itu sama dengan 21 meter kuadrat. Jadi 45 dikali 2 sama dengan 90.000. Jadi kita dapatkan biaya yang diperlukan untuk mengecat kamar tidur tersebut adalah 90.000. Nah, selanjutnya contoh lain dari bangun ruang sisi datar terkait dengan balok. Yang dimana soalnya adalah seorang operator di sebuah pabrik akan mengirimkan barang keluar kota. Barang tersebut dikemas dalam kardus dengan panjang 52 cm, lebar 38 cm, dan tinggi 34 cm. Yang akan diantarkan menggunakan mobil box dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1,6 meter, dan tinggi 1,6 meter. Jika barang yang diantarkan sebanyak 400 kardus, berapakah mobil yang dibutuhkan untuk mengangkut barang tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari, diketahui, dan ditanyakan pada soal, yang dimana diketahui pada soal adalah panjang, lebar, dan tinggi kardus adalah 52 cm, 38 cm, dan 34 cm. Nah, untuk panjang, lebar, dan tinggi box dari mobil box tersebut adalah 3 meter untuk panjangnya, 1,6 meter untuk lebarnya, dan tingginya 1,6 meter. Nah, kita ubah menjadi sentimeter agar sama antara ukuran dari kardus dan ukuran dari mobil box tersebut. Jadi menghasilkan untuk panjangnya 300 cm, lebarnya 160 cm, dan tingginya 160 cm. Nah, untuk kardusnya yang akan diangkut adalah 400. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak mobil box yang dibutuhkan. Nah, penyelesaiannya langkah pertama yaitu kita mencari volume kardus yang tadi, yaitu panjang dikali lebar kali tinggi, yang dimana volume kardus sama dengan 52 cm dikali 38 cm dikali 34 cm menghasilkan 67.184 cm kubik. Kemudian untuk volume box dari mobil yang ada pada soal yaitu 300 cm kali 160 cm kali 160 cm, hasilnya 7.680.000 cm kubik. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari banyaknya kardus yang dapat dimuat dalam satu mobil, yaitu mobil box yang tadi pada soal, yang dimana kita membagi dari volume dari box mobil yang ada kemudian dibagi dengan volume kardus. Jadi yang diketahui tadi volumenya itu 7.680.000, kemudian untuk volume kardus 67.184, kemudian kita bagi menghasilkan 114,313. Nah, kita bulatkan menjadi 114. Nah, karena kardus yang akan dimuat sehingga dibutuhkan pembulatan ke bawah, makanya di situ 114. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari banyak mobil yang harus digunakan, yang dimana kita
dapat tadi hasilnya itu untuk satu mobil itu 114 box, jadi kita bagi 400 dibagi 114 sama dengan 3,508772. Nah, karena terdapat sisa sebesar 0,508772 dari 3 mobil, maka yang diperlukan itu 4 mobil box. Jadi didapatkan mobil yang diperlukan untuk mengangkut 400 kardus tersebut adalah 4 mobil. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.